Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, untuk video ini adalah untuk video tutorial Mama Post Laundry. Ya, bagaimana cara mengoperasikan Mama Post Laundry ya. Oke. Pertama-tama ini adalah halaman login ya. Di sini ada login owner dan karyawan ya. Fungsinya untuk owner itu untuk memberikan akses karyawan agar bisa login dan mengatur harga jual suatu produk dan melihat profit keuntungan bersih dari suatu produk. Nah, dan karyawan hanya untuk transaksi. Nah, pada pertama ini kita masuk dulu ya ke owner dengan username Mama Post dan password Mama Post, lalu pilih owner, lalu kita pencet tombol masuk. Nah, setelah tombol masuk ini akan tampil halaman dashboard ya. Di sini ada omsetnya, ada pengeluaran, dan ada profit ya, omset real time hari ini ya. Dan di sini ada menu layanan dan sebelahnya itu ada menu karyawan ya. Dan sebelahnya ada menu supplier dan menu laporan dan kelola dan lain-lainnya, dan panduan dan akses dan hutang dan lain-lain. Oke, lalu ini kita untuk penginputan layanan, kita pilih menu layanan ini ya. Di dalam menu layanan itu ada data layanan yang berfungsi untuk menyimpan, menginput, dan mengedit, dan juga ada bahan baku ya. Jadi setiap layanan pasti punya bahan baku ya. Nanti kita bisa stok name dari situ. Nah, di sini untuk data layanan, contohnya saya sudah menginputkan ya. Contohnya cuci kemeja ya. Untuk menambah ada tombol di tambahkan, tambah layanan, dan lalu diisi ya. Misalkan ya, cuci sepatu ya. Nah, oke. Jadi penulisan ini nanti akan muncul di struk customer ya. Nah, ini kategorinya satuan, kiloan, atau meteran ya. Lalu layanan ini harganya berapa ya untuk cuci sepatu satuan ya. Misalkan saya pasang 25.000 ya. Kalau ada foto bisa dipilih di galeri ya. Kalau ini kesempatan ini saya tidak menggunakan foto. Nah, lalu setelah itu bisa disimpan ya. Nah, maka akan bertambah ya data layanannya, ada tombol edit dan juga ada tombol bahan baku ya. Nah, untuk mengisi bahan baku ini sebelumnya kita harus daftarkan dulu nama-nama bahan baku pada menu bahan baku ya. Nah, contoh ya, di sini nama bahan bakunya saya masukkan ya. Misalkan deterjen ya. Deterjen. Nah, untuk stoknya ini misalkan saya punya 1 kilogram ya. Mungkin kita pakai gramasi aja, gram ya, jadi 1000 gram karena penggunaannya nanti per gramnya, biasanya seperti itu. Nah, ini alertnya itu 100 ya, untuk mengetahui kalau udah mau habis dikasih tahu di angka berapa. Nah, ini satuannya gramasi ya, jadi kalau stoknya tinggal 100 gram nanti dikasih tahu sama sistem. Nah, oke. Berikutnya kita tambah lagi ya bahan baku ini, kita masukkan pewangi ya misalkan ya. Untuk pewangi ini kita 1000 gram juga ya, kita punya 1 kilo ya stoknya. Nah, biasa alertnya kita kasih 100. Nah, ini satuannya gram. Nah, oke. Jadi didaftarkan dulu bahan baku seperti ini. Kalau udah, nanti bisa kita ikatkan ke layanan-layanan yang kita jual ya. Misalkan cuci kemeja. Cuci kemeja ini kita klik tambah bahan baku. Nah, cuci kemeja ini kan belum punya bahan baku nih. Nah, bahan bakunya kita pilih. Dalam satu kali pelayanan cuci kemeja ini kita membutuhkan bahan baku apa aja. Misalkan deterjen. Oke. Deterjen stok yang diambil ini berapa dalam sekali cuci kemeja, misalkan 50 gram ya. Kayak seperti itu. Nah, tambah lagi dan bahan bakunya jika ada. Nah, jadi nanti akan berkurang 50 gram nih si deterjen kalau ada pencucian cuci kemeja. Nah, berikutnya kita kasih pewangi ya. Bahan bakunya juga menggunakan pewangi untuk pencucian kemeja. Pewangi ya misalkan kita kasih ya 20 gram ya. Lalu jadi dalam satu kali cuci kemeja ini menggunakan deterjen dan pewangi dengan gramasi masing-masing yang sudah kita atur tadi ya barusan. Nah, lalu cuci sepatu ya, kita kasih bahan baku juga ya. Misalkan dalam membutuhkan pencucian sepatu kita membutuhkan bahan baku apa aja yang diambil. Nah, misalkan deterjen. Oke, deterjennya berapa ya yang diambil? Misalkan ya 50 gram. Oke, lalu kita simpan. Nah, bisa disimpan. Lalu ini satu aja ya, cuci sepatu ceritanya saya menggunakan satu bahan baku aja. Lalu cuci kemeja ini ya, jadi ada 2 bahan baku yang digunakan, dan cuci sepatu tadi hanya 1 bahan baku yang nanti kita lihat perbedaannya di mana ya ketika transaksi, dampaknya apa. Oke.
Nah, berikutnya itu adalah penyetingan cara bahan baku yang nanti kelihatan tuh stoknya akan berkurang tuh jika ada cuci kemeja dan cuci sepatu, pewangi dan deterjennya akan berkurang secara otomatis. Oke, nah berikutnya saya kembali lagi ya, di samping ini ya, kita daftarkan dulu karyawannya agar bisa login. Sebelumnya saya udah mendaftarkan karyawan ya, jadi kalau belum didaftarkan karyawannya, klik menu karyawan ini, lalu ini kan saya udah daftarin ya, dan di bawah ada menu tambah karyawan. Nah, ditambahkan saja nama karyawannya siapa, alamatnya di mana ya, dan nomor telepon berapa ya. Oke, lalu kita back. Berikutnya ini ada pelanggan ya. Nah, ini pelanggan, kalau saya pilih, nah data pelanggan ini kita bisa tahu nih nanti pelanggan ini udah nyuci berapa kali di sini ya. Tapi harus didaftarkan dulu nama-nama pelanggannya agar bisa dipilih nanti ketika transaksi laundrynya. Nah, oke. Dan ini riwayat transaksi pelanggannya ya, karena belum ada ya. Jadi masih kosong datanya ya. Oke. Nah, berikutnya ini ada menu, ini kita masih di owner ya. Ini menu laporan. Oke. Di menu laporan ini ya kita tinggal pilih ya periode transaksinya dengan cara klik kolom cari periode transaksi, lalu pilih dari tanggal berapa ya, akan muncul di sini di tab ya. Tab akan muncul dialog tanggal ya, jadi bukan diketik manual ya. Jadi dipilih di tab aja seperti itu, akan muncul dialog tanggal sampai tanggal berapa, lalu pencet tombol terapkan. Nah, oke. Ketika diterapkan nanti akan muncul laporan seperti ini ya, tentang omsetnya berapa dalam periode tertentu ya, ada pengeluaran, ada pembayarannya apa, dan performa produk apa aja yang keluar ya. Oke, nah di sini ada pilihan lagi mau diapakan nih, mau dicetak ringkasannya laporannya, atau cetak detail laporannya, atau dikirim ke WhatsApp laporannya ya. Biasanya kirim laporan ke WhatsApp ownernya ya. Oke, nah ini bisa langsung di print ya, dicetak. Oke. Jadi ketika setelah selesai dicetak ya, bisa juga dikirim ke WhatsApp. Jadi tergantung sesuai kebutuhan masing-masing ya. Jadi bisa disesuaikan saja ya dengan kebutuhan masing-masing ingin diapakan. Nah, oke. Kalau di WhatsApp seperti itu, oke. Saya matikan dulu koneksi internetnya agar tidak mengganggu ya. Oke. Lalu berikutnya yang lain ada fiturnya bisa dicoba sendiri-sendiri karena sangat mudah sekali digunakannya. Oke. Berikutnya kita coba untuk transaksi kasirnya ya, transaksi kasir laundry. Nah, itu dari karyawan, oke. Nah, kita logout ya, keluar sebagai owner, lalu kita masuk ke karyawan ya. Nah, di sini kita masuk ke karyawan ya. Nama karyawannya siapa ya, username-nya Kak-1, password Kak-1 ya. Lalu pilih pilihan karyawan. Lalu setelah itu masuk. Nah, di karyawan ini bagaimana caranya jika ada orang yang ingin menggunakan layanan laundry kita, karyawan masuk ke menu transaksi ya, atau layanan ya, di situ ya, menu transaksi layanan ya. Nah, di sini ada 3 tombol ya, ada cetak nomor antrian, ada list produk. Nah, kalau mau dicetak antrian boleh cetak aja nanti kelihatan. Nah, ini contohnya ya, untuk cetak antrian itu dia seperti ini ya, ada nomor antrian, tanggal, dan nama tokonya ya. Lalu kalau list produk vertikal ini bentuknya dia menurun ke bawah gitu, melurus. Contoh seperti ini ya. Saya agak sulit menekannya. Oke, seperti ini ya tampilannya ya. Dia menurun ke bawah seperti ini, dan di sini ada kategorinya ya, dan kolom pencarian. Oke. Nah, atau kalau terbiasa atau senang dengan tampilan horizontal, pilih yang horizontal ya, besar-besar seperti di marketplace. Oke, seperti ini. Oke, kita coba saja transaksi ya. Jadi itu cara menggunakan temanya ya, mau yang mana bebas tampilannya. Misalkan nih ada yang cuci kemeja. Nah, tinggal masukin aja nih layanannya berapa kemeja tuh. 1 misalkan ya, atau 2, atau kalau kiloan tinggal sama aja, tinggal 1 kilo atau 1 kilo tinggal masukkan 1.5 ya. Lalu di sini ada muncul tagihannya di bawah ya. Nah, di sini ada muncul tombol checkout, dan di atasnya ada tombol tong sampah yang kalau dipencet itu bisa cancel ya. Lalu dipencet. Di sini minta diisi tanggal selesainya kapan. Nah, di tab aja ya, akan muncul dialog tanggal lagi kayak tadi laporannya. Di tab tanggal selesainya kapan, misalkan 3 hari ke depan ya.
Oke, di sini ada ya ada customer-nya siapa ya, mau namanya atau nomor teleponnya boleh. Ini untuk customer yang belum terdaftar bisa langsung diketik di sini ya. Kalau udah terdaftar nanti dia otomatis ketika di tab bisa milih. Yang tadi kita belum daftarkan dulu ya. Nah, catatannya apa? Kalau misalkan ada catatan khusus bisa diisi, kalau nggak ada oke aja. Lalu uang bayarnya berapa? Nah, tagihannya kan 20.000. Misalkan dia mau bayar cash nih. Kalau cash itu bisa kita gunakan yang lunas ya. Kalau yang kurang itu pakai deposit, nanti kita praktekkan ya. Nah, ini kita coba dulu yang lunas, dia nggak ngutang ya. Maksudnya nggak kurang uangnya, nggak DP. Uang bayarnya 50.000, uang kembalian langsung otomatis tampil, dan seperti ini transaksi berhasil. Lalu bisa kita cetak struknya ya. Lalu kita cetak struknya. Oke, nah ini kalau ini preview ya, previewnya bisa kita lihat. Nah, ini cetak struk. Nah, dia akan keluar struknya sepertinya. Di struknya ini bisa pakai logo toko kakak masing-masing ya. Dan juga ada di bawah logo itu ada identitas toko ya, ada nama toko, alamat toko, dan ini ada kode barcode-nya juga ya di setiap struk. Jadi untuk mempermudah pencarian ya, dan agar struk ini original atau bukan. Jika ada customer datang meminta mengambil pakaiannya ya, dia harus menunjukkan struk. Nah, nanti kita praktekkan apa itu cara menggunakan barcode-nya. Lalu nih misalkan nih ada lagi ya transaksi cuci sepatu. Oke, satu layanannya ya. Nah, ini kita langsung check out aja. Dan di sini saya kasih tanggal selesainya ya sama 3 hari. Dan ini kasih nomor telepon. Tapi untuk yang transaksi ini saya akan mencoba untuk jika dia bayar DP dulu gitu, nggak lunas, akan